Poin yang kedua, saya tidak akan berlama-lama, saya lebih suka nanti kita diskusi. Misalnya Bapak ini sebagai Musa, buronan, lalu oleh Allah diperintahkan untuk mendatangi Musa. Mendatangi Musa untuk apa? Bukan untuk minta jabatan. Mendatangi Fir'aun maksud saya. Musa diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi Fir'aun. Apa perintah Allah kepada Musa alaihissalam? Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Sudah melampaui batas. Sudah tidak pantas. Kalau dibiarkan tidak pantas. Lah Musa selaku manusia yang pernah melakukan kesalahan dalam kasus tertentu karena dia memukul salah satu orang Kipti dan kemudian meninggal dunia. Jadilah beliau ya blokosuto terus terang, ya Allah, saya ini buronan Fir'aun. Kalau saya mendatangi Fir'aun ya podo karo ula marani pentung gebuk. Tapi kemudian oleh Allah diperjelas bahwa barang siapa melakukan dakwah senajan meskipun kepada sosok yang dia takuti, Allah akan selalu membersamai. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Terjemahannya supaya lebih ringkas, wahai Musa, silakan kamu datangi Fir'aun yang selama ini kamu takuti bersama Harun, dan aku Allah bertanggung jawab. Tidak hanya memerintahkan kemudian lepas diri. Ini ma'akuma. Ma'a itu artinya apa? Membersamai. Sungguh aku Allah yang memerintahkan kamu mendatangi Fir'aun untuk berdakwah, bukan untuk minta kursi, bukan untuk minta jabatan, bukan, tapi untuk meluruskan. Ya coba dihitung berapa para dai yang berani meluruskan dan berapa para dai yang diam. Diam itu artinya pembiaran. Pembiaran kebatilan itu kebatilan. Pembiaran terhadap kemungkaran itu kemungkaran. Marra'a minkum mungkaran fal, bukan fal diam, tapi fal yughayyirhu biyadihi. Wa illam yastati fabilisan. Wa illam yastati ya fabiqalbi. Dan itu ditunjuk oleh Rasulullah, itu iman terlemah. Aful iman. Bapak-bapak yang saya hormati, terjadilah dan kita sudah tahu kisahnya. Datanglah Musa bersama saudaranya Harun mendakwai Fir'aun. Singkat cerita, siapa yang jadi pecundang dan siapa yang menjadi pemenang? Yang di backup oleh Allah. Meskipun Fir'aun di backup dengan segala fasilitas yang ada, bala tentara, kekuasaan, dan kroni-kroni yang lain, itu sudah tidak berarti apa-apa. Maka Bapak Ibu, di bidang dakwah, di medan dakwah, sebenarnya tidak ada yang kita khawatirkan. Selama kita melakukannya dengan penuh keikhlasan. Di surah Al-Muddatsir, saya hanya jawil-jawil saja, biar nanti kita semakin tergugah, meskipun kita juga tidak ngantuk, tergugah. Di surah Al-Muddatsir itu ada awalnya, ya ayyuhal muddatsir. Terus apa? Qum. Ojo turu terus. Qum fa'anzir. Bangkit, bangun, melek, sadar. Untuk apa? Memberikan peringatan. Kenapa angzir? Karena di masyarakat sudah terlalu banyak kerusakan, kemungkaran. Karena ketika kemungkaran itu dibiarkan, didiamkan, ada pepatah su'ul khuluqi, sambungannya apa? Yu'ti. Akhlak yang buruk itu cepat menular.
Sementara akhlak yang bagus ditular-tularnya wangel, susah sekali. Nah, itulah Bapak Ibu. Jadi mereka yang bergerak di medan, yang berjuang, yang lebih tepat itu pejuang dakwah di jalan Allah, harus memiliki kepekaan. Kapan dia harus lebih tegas menyatakan itu. Di lanjutan ayat disebutkan setelah kum fa'angdir apa? Wa rabbaka fakabbir. Kita dalam menyampaikan dakwah itu, dalam hal ini menghadapi kemungkaran, jangan ada niat ngerek gendero. Panjenengan nangkep poin yang saya maksud? Iya. Jangan karena ingin meraih popularitas. Kita bergerak di situ, warabbaka, tujuannya itu. Supaya yang diagungkan itu Allah. Supaya yang dimuliakan itu tetap Allah. Karena selain Allah tidak punya apa-apa. Selain Allah tidak memberi apa-apa. Maka celakalah kalau manusia itu kemudian memuliakan sosok yang sebenarnya tidak memiliki apa-apa dan tidak berjasa apa-apa kepada kita. Nah, maka dilanjutkan tadi kum wa angzir, terus apa? Wa rabbaka fakabbir. Terus bagaimana? Wa siyabaka fatahhir. Maka juru dakwah itu harus punya penampilan yang menarik. Menarik dalam arti luas. Kalau zaman semacam ini ya carilah metodologi, cara-cara, sarana-sarana untuk dakwah yang tentu berbeda dengan misalnya satu dekade yang silam. Kita harus menyesuaikan penampilan kita dengan medan dakwah di mana kita melakukan dakwah itu sendiri. Wasiyabaka fatahhir, terus warrujza fahjur. Sosok pejuang dakwah harus menjaga perilakunya. Karena dia berdakwah harus memiliki trust. Trust itu sikoh. Sikoh itu kepercayaan. Bisa diterima. Kalau tidak punya itu, ya orang sudah berpaling. Na'udzubillah. Berikutnya apa Bapak-bapak? Rujza fahjur, terus wala tamnun tastaksir. Sosok pejuang dakwah itu mestinya ketika dia berdakwah di kalangan orang-orang yang lapar, dia membawa makanan. Dari ayat tadi, jadi jangan sampai terjadi sosok dakwah itu membebani yang didakwai. Maka ini diperlukan kerjasama dengan lazis. Jadi kita datang di suatu masyarakat, jangan sampai masyarakat itu membiayai si dai ini. Si dai datang, maaf saya berdiri, dengan apa ini, badan yang tegak. Karena dia dalam posisi al-yadul ulya, khairum minal yadis sufla. Dia gagah. Dia datang meninggalkan apa yang mereka butuhkan. Bukan seperti orang mancing. Orang mancing itu kan pakai umpan kecil. Yang dicari apa tangkapannya? Besar. Ini bukan ad-da'i. Bukan ad-da'i. Sosok saya tarik mundur. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormat, semoga oleh Allah dimuliakan. Rasulullah itu oleh Allah dijodohkan Khadijah itu bukan kebetulan. Itu sudah grand scenario. Nangkep jenengan maksud saya? Supaya Rasulullah kalau tampil itu tidak dicibir. Tidak dicibir. Maka saya berani mengatakan bahwa dai itu datang kemari, datang dimanapun, ke sana kemari, dia datang menyampaikan dakwah dan ninggali. Apa yang mereka butuhkan? Tadi saya sebutkan,
Kalau yang didakwah itu orang lapar, ya kita tinggali makanan. Kalau yang didakwah itu pengangguran, kita datangi dengan job, pekerjaan. Kira-kira efektif apa tidak Bapak? Oh, nyekrup Bapak Ibu. Wala tamnun tastaktsir. Arti letter leknya apa itu? Janganlah engkau Muhammad memberi mendapatkan balasan yang lebih gede. Kita datang memberi dan memberi. Saya kembali ke sosok Khadijah, belum selesai. Jadi Rasulullah itu dari sisi keharta bendaan ya tidak punya apa-apa. Iya. Jerbasuki mawa biyo. Nah, ini lazis harus semakin kita support untuk dibesarkan. Sehingga mubalik datang itu tidak menerima amplop dari jemaah. Hina. Dia datang dengan nunduk. Padahal dia estafet kenabian. Nah itu Bapak Ibu. Oh, tidak ada ibu rupanya. Saya lanjut tadi. Tidak hanya garwo sigaraning jiwa untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menggrand skenario. Orang Indonesia biasa menyebut skenario, tapi bacaan yang tepat di kamus Inggris itu sinario. Lalu Rasulullah oleh Allah diberi sahabat karib, juga tidak kalah kekayaannya. Siapa dia? Man huwa Abu Bakar As-Siddiq. Itu sumber dana semua. Iya betul. Ada Utsman. Utsman itu siapa? Tidak hanya sosok sahabat, dipek mantu. 2 kali kan? Dapat Ruqayyah, kemudian dapat siapa? Ummu Kulsum, terus Ruqayyah, terus Ummu Kulsum. Dan dia sosok, beliau Utsman radhiyallahu an adalah, ya kalau menurut sekarang ini bahkan masih punya hotel. Masih punya hotel di Tanah Suci. Masya Allah. Berarti apa? Visinya jauh. Sosok piyantunipun sampun sumari, tapi harta yang dikelola karena keimanan beliau, karena iman kepada Allah, karena ibad Rasulullah, hartanya masih bekerja mengalirkan pahala untuk beliau. Bahkan saya pernah datang di Madinah ini, dikenalkan hadza bi'ru Utsman, ini sumurnya Utsman. Saya lihat sendiri, kalau belum terhapus karena teknik, itu saya masih nyimpan ya hasil syuting saya itu, entah haji tahun keberapa itu. Lalu sosok lain, jadi Rasulullah ini dikelilingi supporter secara finansial nyaris tak berseri, secara finansial nyaris habis, dalam tanda kutip tentunya, karena tidak ada yang tidak habis. Kuluman alaiha fan, tapi dalam jumlah yang begitu hebat. Bahkan dalam sejarah disebutkan tidak ada seorang pun penduduk Mekah yang belum pernah merasakan pemberian Khadijah. Lalu sosok yang lain, bahwa Rasulullah itu dikepung oleh mereka yang kaya raya, kekayaannya nyaris kalau uang itu tidak berseri begitu. Siapa lagi selain Utsman? Ya, Abdurrahman bin Auf. Nah, inilah sosok-sosok yang menjadikan kita harus tegak. Dengan demikian, insya Allah dakwah kita akan lebih efektif. Mereka akan merasakan kehadiran kita itu dibutuhkan. Jangan sampai juru dakwah dalam konteks yang lebih sederhana mubalik itu dianggap sebagai beban bagi masyarakat. Nah, Bapak-bapak, kemudian poin terakhir, wah sudah hampir selesai. Poin terakhir yang ingin saya sampaikan juga tidak kalah penting. Man dalla ala khairin, terus apa? Falahu mislu ajri fa'ilihi. Kita sangat digembirakan Bapak-bapak ketika menyampaikan dakwah, support dari yang maha kuasa pasti datang, asal kita tulus.
Seberapa besar pertolongan Allah didapat oleh sang dai bergantung dari seberapa ikhlas dia dalam berdakwah. Ingat ikrar kita kalau salat apa yang kita ikrarkan? Iyyaka na'budu terus hanya kepadamu lah ya Allah kami mengabdi, kami manut. Karena apa? Karena hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Seberapa besar pertolongan dari Allah didapat oleh seorang hamba dalam konteks ini ad-da'i, pendakwah, bergantung dari seberapa mukhlisina lahudin. Kan ibadah itu dasarnya apa? Wa ma umiru illa liya'budullah. Lanjutannya apa? Mukhlisina lahudin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika itulah way of life, the best way of life. Wa dzalika dinul qayyimah. Tetaplah di jalan ini karena apa yang kita tanam pasti akan mendatangkan hasil baik di dunia maupun di akhirat. Boleh saya tambah satu lagi? Sang dai tidak boleh bahasa Jawanya cengkilingan. Antum bukan dari orang Jawa. Tolong saya dibantu. Cengkilingan itu temperamental tidak boleh. Iya, emosi, temperamental. Di Taif, Rasulullah berdakwah di kampung halamannya yang didakwai kerabatnya dalam tanda kutip tidak begitu laku, tidak laris manis. Tidak kehilangan harapan Bapak Ibu. Harapan itu selalu wa tarjuna minallah ma la yarju. Seorang dai jangan pernah mentok, jangan pernah mengalami deadlock. Singkat cerita, beliau jalan kaki menuju ke Taif. Tidak disambut tapi disambit. Beda Pak Is. Kalau disambit itu pakai batu. Kalau disambut seperti saya diberi minuman. Berdarah-darah. Datanglah tawaran dari malaikah penjaga gunung. Ya Rasulullah, betapa kami tahu maksud baikmu berdakwah mengajak mereka, menyelamatkan mereka, bla bla bla. Tapi sambutan mereka seperti ini. Izinkan, apa engkau berkenan ini gunung diapakan? Saya angkat, saya timpakan di pemukiman mereka. No. Kalau itu terjadi, saya kehilangan lahan. Kalau mereka yang sekarang saya dakwai belum mau, barangkali nanti. Kalau belum mau, barangkali keturunannya. Jadi pendai itu tidak boleh apa tadi? Temperamental. Tidak boleh mutungan, nesunan, deklok. Walah, waku ngaji ning kono sing teko wong telu diundang mbak. Itu bukan dai. Nah demikian saya rasa masih bisa nanti ditambah, itu lebih baik kalau kita diskusikan. Terima kasih atas semuanya, terutama gairah bapak-bapak, saudara-saudara. Bahkan saya bisa menyebut ananda semua, karena di antara antum ini ada anak saya juga sebaya dengan anak saya. Sungguh saya bahagia, seandainya dipanggil oleh Allah itu ada yang terus apa? Melanjutkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Semoga